Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Daftar Raja-Raja Sunda dan Galuh yang disesuaikan kaidah gelar zaman kuno. Seperti telah dibahas pada video sebelumnya mengenai penggunaan gelar Rakian atau Rakai yang di masa kemudian menjadi Kian atau Rakian, yang membuat penelusuran sejarah menjadi lebih terang. Kali ini kita terapkan pada nama Raja-Raja Sunda dan Galuh berdasarkan beberapa sumber yang berhasil ditemukan oleh admin. Meskipun demikian, sebagian yang belum ditemukan sumbernya dituliskan apa adanya seperti yang kini telah dikenali masyarakat. Sedikit mengutip artikel yang saya tulis pada blog Historiana, bahwa gelar Rakian adalah identik dengan Rakai yang dapat dibaca Raka di. Gelar ini akan diikuti nama tempat seorang Raka atau Rakian yang bertugas dan berkuasa pada suatu wilayah. Seorang Raka menguasai wilayah Watak yang terdiri dari beberapa wanua. Selain gelar Rakian atau Rakian, di Tatar Pasundan dikenal pula gelar Rahyang. Gelar Rakian atau Rakian atau Kean dapat diterjemahkan sebagai pangeran yang berkuasa di suatu daerah. Misalnya Rakian Jayagiri adalah kepala daerah atau pangeran yang berkedudukan di Jayagiri. Ketika ia kemudian naik pangkat menjadi seorang Prabu atau Mahaprabu atau Raja atau Maharaja, gelar Rakian tetap digunakan. Meskipun demikian, tidak semua Rakian berkesempatan menjadi seorang Mahaprabu atau Maharaja di kerajaan Sunda Galuh. Ada beberapa Rakian seharusnya tercatat tetap menjabat pada daerah Watak. Di Tatar Pasundan, penyebutan para Rakian ini kurang mendapatkan bukti arkeologis, yaitu berupa prasasti. Sumber yang kita gunakan adalah naskah lontar berupa carita parahyangan dan babat-babat yang ada. Sumber prasasti yang utama kita gunakan dari 6 buah prasasti Kawali Ciamis, prasasti Batu Tulis Bogor, prasasti Geger Hanjuang Tasikmalaya, dan prasasti Kebantenan Bekasi. Ditambah satu lagi yang kita lupakan, bahwa raja kedua kerajaan Sunda adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Namanya tercatat dalam beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Medang atau Mataram Hindu. Sang Ratu Sanjaya menggantikan Maharaja Sunda, yaitu Sang Tarusbawa. Sanjaya adalah menantu Raja Sunda pertama yang menikah dengan cucu Raja Sunda. Karena putra mahkota meninggal sebelum menjadi raja, maka Sanjaya diangkat menjadi Raja Sunda. Sanjaya sendiri keturunan Galuh dan Kalingga. Setelah ia menyerang Raja Galuh Sang Bunisora yang telah mengkudeta ayahnya, yaitu Sang Sena atau Bratasenawa, maka Sanjaya berkuasa atas kerajaan Sunda Galuh, Kalingga, dan Medang. Ia adalah penguasa seluruh Pulau Jawa di abad ke-8 Masehi. Oleh karena itu, peninggalan prasasti-prasasti terkait kerajaan Medang berpengaruh terhadap kerajaan-kerajaan berikutnya, termasuk kerajaan Sunda dan Galuh, Kahuripan, Kadiri Janggala, Tumapel, Singasari, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan di Pulau Bali. Sebelumnya, kita mengenal beberapa sumber yang menampilkan daftar nama Raja-Raja Sunda dan Galuh yang nampak seperti berbeda-beda. Hal itu terjadi karena penulisannya yang tidak lengkap. Barangkali karena kebiasaan dalam budaya Sunda untuk menyingkat nama sesuatu, baik nama seseorang atau nama suatu tempat. Dengan demikian, beberapa nama Raja-Raja Sunda dan Galuh dalam sumber sejarah Sunda Galuh dapat dikombinasikan atau digabungkan berdasarkan sumber-sumber yang ada. Berikut nama Raja-Raja Sunda yang telah disesuaikan. 1. Rakyat Sunda Sambawa Sang Tarusbawa, Maharaja Tarusbawa Dharmawaskita Manunggalajaya Sunda Sambawa. Ini adalah raja pertama Sunda yang naik tahta pada tahun 669 Masehi hingga 723 Masehi. Sebutan Rakyat Sunda Sambawa
menunjukkan bahwa sebelumnya ia adalah seorang pangeran di Sunda Sambawa bernama Sang Tarusbawa. Kedua, Rakyat Mataram atau Rakyat Jambri Prabu Harisdarma Rahyang Sanjaya. Ketiga, Rakyat Panaraban Prabu Tamperan Barmawijaya. Keempat, Rakyat Banga Prabu Kertabuana Yasawiguna Haji Mulia. 5. Rakyat Medang Prabu Hulu Kujang. 6. Rakyat Hujung Kulon Prabu Gilingwesi. 7. Rakyat Diwus atau Prabu Pucuk Bumi Darmeswara. 8. Rakyat Wuwus Prabu Gejah Kulon. 9. Rakyat Windosakti Prabu Dharma Raksa. 10. Rakyat Windosakti Prabu Dewageng. 11. Rakyat Kemuning Gading Prabu Pucuk Wesi Sang Mokteng Hujung Cariang. 12. Rakyat Jayagiri Prabu Wanayasa. 13. Rakyat Watu Agung Prabu Resi Atmayadharma Hariwangsa. 14. Prabu Limbur Kancana Sang Mokteng Galuh Pakuan Tapak Manggala Jaya Satru. 15. Rakyat Sunda Sambawa Prabu Munding Ganawirya. 16. Rakyat Jayagiri Prabu Wulunggadung Sang Mokteng Jayagiri. 17. Rakyat Gendang Prabu Brajawisesa. 18. Prabu Dewa Sang Hyang Sang Mokteng Patapan. 19. Prabu Sang Hyang Agung. 20. Prabu Detya Maharaja Sri Jaya Bupati Jaya Manahen Wisnumurti Samarawijaya Salakabuana Mandaleswara Nindita Harogowardana Wikramat Tunggadewa. 21. Prabu Dharmajaya Jaya Manahen Wisnumurti Salakasunda Buana Sang Mokteng Winduraja. 22. Prabu Langlang Bumi Sang Mokteng Kerta. 23. Rakyat Jayagiri Prabu Menakluhur Langlang Bumi Suta. 24. Prabu Dharma Kusuma Sang Mokteng Winduraja. 25. Rakyat Saunggalah Prabu Dharma Siksa Sang Hyang Wisnu. 26. Rakyat Saunggalah Prabu Raga Suci Sang Mokteng Taman. 27. Rakyat Saunggalah Prabu Citraganda Sang Mokteng Tanjung. 28. Prabu Linggadewata Sang Mokteng Kikis. 29. Prabu Ajiguna Linggawisesa Sang Mokteng Kiding. 30. Prabu Raga Mulia Luhur Prabawa atau Sang Aki Kolot. 31. Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa Sang Mokteng Bubat. 32. Prabu Bunisora Mangkubumi Suradipati Sang Mokteng Gegeromas. 33. Prabu Niskala Wastu Kancana Putra Linggabuana Wisesa atau Prabu Resi Buana Tunggal Dewata atau Prabu Anggalarang Sang Mokteng Nusalarang. 34. Prabu Susuk Tunggal atau Sang Haliwungan. 35. Prabu Jaya Dewata Prana Sri Baduga Maharaja Sang Mokteng Rancamaya. Inilah nama yang paling dikenal sebagai Prabu Siliwangi yang disebut Sang Mokteng Rancamaya, yaitu yang dikebumikan atau yang dikuburkan di Rancamaya, Bogor. 36. Prabu Surawisesa Jaya Perkosa. 37. Prabu Dewata Buana Wisesa. 38. Prabu Sakti Sang Manggabatan Sang Mokteng Pengpelengan. 39. Prabu Nilakendra Sang Mokteng Majaya. 40. Prabu Raga Mulia atau Prabu Surya Kancana atau disebut Nusia Mulia. Inilah Prabu Siliwangi terakhir yang naik tahta pada tahun 1567 hingga Pajajaran menemui ajalnya pada tahun 1579 Masehi. Berdasarkan nama raja-raja Sunda tadi, kita lebih mudah mengenali kronologi dan kisah singkat seputar raja tertentu. Misalnya, Rakyat Sunda Sambawa Sang Tarusbawa menjelaskan bahwa ia seorang raka atau rakyat dari suatu tempat bernama Sunda Sambawa yang kini berada di Bekasi. Dalam sejarah Tarumanegara disebut sebagai kerajaan bawahannya yang bernama Kerajaan Sunda Sambawa. Ketika ia naik tahta menggantikan mertuanya, Prabu Maharaja Winggawarman, maka Sang Tarusbawa bergelar Maharaja Tarusbawa Dharmawaskita Manunggalajaya Sunda Sambawa. Nama Sunda Sambawa masih digunakan. Contoh lainnya dari daftar di atas, ada 3 orang rakyat Jayagiri yang kemudian naik tahta menjadi Raja Sunda, dan 3 orang rakyat Saunggalah yang naik tahta menjadi Raja Sunda.
Kita dapat membacanya bahwa mereka sebelumnya telah menjadi kepala daerah di Jayagiri untuk Rakyat Jayagiri Prabu Wanayasa, Rakyat Jayagiri Prabu Wulung Kedung Sang Mokteng Jayagiri, dan Rakyat Jayagiri Prabu Menakluhur Langlang Bumi Suta, dan di Saunggala Rakyat Saunggala Prabu Darmasiksa Sang Hyang Wisnu, serta ada lagi Rakyat Saunggala Prabu Raga Suci Sang Mokteng Taman, dan Rakyat Saunggala Prabu Citraganda Sang Mokteng Tanjung. Naik tahtanya para rakyat itu diantaranya karena menikahi para putri raja dari kerajaan Sunda atau Galuh, atau karena ayahnya menjadi Raja Sunda. Namun seorang pangeran atau Yuwaraja atau Raka atau rakyat ini akan ditempatkan terlebih dahulu menjadi raja bawahan atau vasal dari kerajaan Sunda Galuh yang kemudian menjadi kerajaan Pajajaran. Pun demikian, kita dapat membaca nama-nama raja-raja tadi yang sebelumnya berkuasa dari daerah mana saja. Tetapi beberapa nama daerah belum dapat kita identifikasi keberadaannya di zaman sekarang ini, seperti Diwus, Wuwus, Gendang, dan Medang. Meskipun kita masih dapat berhipotesa bahwa Medang adalah suatu tempat di Jawa Tengah, sebagaimana disebutkan dalam naskah Perjalanan Bujangga Menik. Hipotesa ini dengan pertimbangan bahwa rakyat Medang Prabu Hulu Kujang berkuasa pada 766 hingga 783 Masehi, jadi dapat kita asosiasikan ke kerajaan Medang Kahyangan yang kelak menjadi kerajaan Sumedang Larang.